Alina tersenyum getir di kamarnya. Ini sudah menunjukkan pukul 9 malam. Hazel sudah tidur dan Alina bisa bebas untuk menikmati waktu kesendiriannya saat ini. Alina memegang ponselnya yang baru saja dia gunakan untuk mentransfer sejumlah uang untuk ibu dan bapaknya di kampung. Kampung Alina berada di daerah Yogyakarta. Alina tersenyum getir ketika mengingat kata-kata ibunya yang sangat manis ketika meminta uang kepada dirinya. Iya, Alina memiliki masalah tersendiri terhadap kedua orang tuanya. Lebih tepatnya, masalah keluarga bukan hal yang serius, tapi mampu membuat Alina dulu bolak-balik untuk menyembuhkan mentalnya. Biar Alina jelaskan jika semuanya belum jelas. Alina adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Alina tumbuh menjadi anak perempuan yang aktif dan sering bergaul dengan anak seusianya pada saat itu. Namun pada saat kelas 1 sekolah dasar, Alina mempunyai seorang adik laki-laki yang diberi nama Rai. Sifat ibunya adalah pemarah, sangat pemarah, sementara bapaknya pendiam, lebih banyak diam. Namun, Alina takut kepada bapaknya. Alina dibesarkan di keluarga yang lumayan berada. Bapaknya seorang petani dengan sawah berhektar-hektar, hasil dari warisan kedua orang tua bapaknya, dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Pada saat kecil, Alina sering dimarahi oleh ibunya. Ketika dia melakukan kesalahan, sedikit kesalahan, maka yang keluar dari mulut ibunya adalah kata-kata yang sopan, namun terkesan membuat Alina sakit hati. Pada saat itu, Alina tidak mengambil pusing perkataan ibunya. Seperti anak pada umumnya, Alina akan pergi bermain kembali setelah dirinya dimarahi oleh ibunya. Jika ada kesalahan yang besar, maka ibunya akan mengadu kepada bapaknya perihal sikap Alina, dan berakhir dengan Alina yang menangis karena dimarahi oleh bapaknya dan juga diberi hukuman tentunya. Alina juga kembali tidak memikirkan itu semua. Perlakuan ibunya kepadanya yang terkesan cuek dan lebih memperhatikan adiknya Rai ketimbang dirinya. Alina selalu juara kelas dan itu kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tuanya. Namun ketika Alina turun juara kelas yang awalnya selalu juara 1 menjadi juara 2, bapaknya marah. Namun Alina selalu tersenyum untuk menutupi semuanya. Dia tidak pernah bercerita kepada siapapun. Dia hanya memendamnya sendiri. Namun jika orang lain ingin bercerita dengannya dengan senang hati, Alina akan mendengarkan dan memberi solusi. Namun ketika dia sendiri ingin bercerita, tidak ada yang bisa mendengarkan ceritanya sebagaimana Alina mendengarkan cerita dirinya. Alina menginjak usia remaja, usia yang dimana seharusnya peran orang tua apalagi ibu sangat penting. Namun lagi-lagi Alina merasakan kehampaan. Tepatnya ketika Alina SMA, ibu dan bapak Alina ada, bahkan selalu bersama Alina juga Rai. Namun lagi-lagi Alina tidak bisa mengungkapkan semua yang dia rasakan. Masalah percintaan saat remaja, menginjak dewasa, masalah pertemanan, semuanya dia hadapi sendiri. Menangis dalam keheningan menjadi hal yang biasa bagi Alina. Jika Alina sedang sedih, buru-buru dia menghapus air matanya dan bertingkah seolah tidak ada apa-apa di hadapan kedua orang tuanya dan orang lain. Yang paling Alina ingat di umur Alina yang menginjak dewasa adalah lagi-lagi perlakuan ibunya kepada Alina. Ibunya pernah berkata alasan ibunya sering memarahi Alina. Alina mirip nenek dari bapaknya, wajahnya, sifatnya, sampai kepribadiannya pun sama. Makanya bapak Alina pernah ngomong kalau kesel sama mertuanya jangan lampiaskan ke anaknya. Tapi tetap aja nggak bisa, soalnya Alina mirip banget. Ngelihat mukanya kalau lagi kesel pun nambah kesel. Alina tertawa sedih jika mengingat itu. Memang apa salahnya jika dia mirip dengan mendiang neneknya? Apalagi itu sesuatu yang salah?
Lanjut, ketika Alinah keluar dari SMA, Alinah ingin kuliah. Namun pada saat itu ekonomi keluarganya sedang menurun. Teman-teman seperjuangan Alinah hampir semuanya berkuliah. Alinah hanya bisa memandang iri kepada mereka mengupload tugas kampus. Sampai chat Alinah pun sering diabaikan oleh teman-temannya. Alinah maklum, mungkin mereka sibuk karena kuliahnya. Ibu dan bapak Alinah memang sudah lepas tangan ketika Alinah lulus SMA. Alinah lah yang harus mencari kerja untuk membeli laptop dan ingin mendaftarkan diri di universitas. 2 tahun dan mencari dana tabungan untuk kuliah, bekerja sana sini dan memulai peruntungan baru sebagai penulis novel. Alinah senang dari hobinya menulis, dia bisa menghasilkan uang yang sangat lumayan untuk dirinya. Alinah juga merasakan people come and go. Ketika Alinah memiliki uang, orang-orang sangat baik kepada Alinah, bahkan menuruti apa yang Alinah mau. Tapi ketika Alinah tidak memilikinya, orang-orang selalu mendesak Alinah untuk mencari kerja. Padahal Alinah juga sudah berusaha saat itu, namun memang belum rezeki Alinah. Alinah harus apa? Saat itu juga Alinah selalu berpikir dia ingin menikah, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan jodoh dengan cepat kepadanya, karena Alinah sudah putus asa dengan semuanya. Namun memang jalannya harus seperti itu. Alinah terima dengan lapang dada sampai pada titik di mana Alinah selalu sendiri. Dia menjadi orang yang tertutup, tapi dia masih bisa tersenyum dan ceria tanpa orang ketahui bahwa dia menyimpan luka dari masa lalu maupun saat ini. Alinah sempat bertanya kepada teman virtualnya mengenai kesehatan mental. Saat itu temannya merupakan seorang mahasiswa psikologi. Alinah bertanya dan menceritakan semua yang terjadi di dalam hidupnya di balik senyum manisnya. Dan Alinah memang terganggu, psikologinya terganggu. Mendengar itu, Alinah diam-diam selalu konsultasi pada psikiater terkait dengan mentalnya tanpa diketahui siapapun. Singkatnya, seperti itulah masa lalu Alinah yang banyak orang tidak ketahui. Selama ini Alinah menyimpannya dengan rapi di dalam hatinya. Meski rasa sakit dan kesal sering kali muncul, tapi Alinah bisa menahan itu semua dengan senyuman. Jika mengingat itu, Alinah seringkali kesal kepada ibu dan bapaknya. Dia sakit hati, namun tak ayal dia juga menyayangi kedua orang tuanya. Bagaimanapun, kedua orang tuanya adalah orang yang sangat berjasa bagi Alinah. Mereka berdua mengurus Alinah dan membiayai semua keperluan Alinah sampai sekolah menengah atas. Alinah bersyukur untuk itu, meski terkadang dia menyesali itu semua. Namun sekarang keadaannya sudah sedikit berbeda dan lebih baik dari dahulu. Meski Alinah masih tetap tidak memiliki teman yang bisa diajak untuk bicara, namun Alinah lebih bahagia saat ini. Luka-lukanya cukup dia yang rasakan, dan ketahui itu bisa menjadi pembelajaran berharga untuk Alinah untuk tidak melakukan hal yang seperti itu kepada anaknya nanti. Itu tidak enak. Alinah merasakannya sendiri. Kalau ingat itu rasanya pengen nangis lagi. Nelpon aku cuman basa-basi juga sekarang, tapi nggak apa-apa. Buktinya aku bisa sampai tahap sekarang ini. Nggak apa-apa dengan kelamnya masa lalu. Alinah percaya jika cerahnya masa depan akan menunggu dirinya di sana. Senyuman manis terkadang memang menjadi topeng seseorang untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan mereka. Terkadang ceria juga bisa menjadi alasan menghilangkan stres yang dialami oleh dirinya. Alinah menyiapkan pakaian kantor untuk Gendra dengan mata yang bengkak karena efek menangis semalam. Setelah meluapkan segala kesedihannya, dia tertidur. Dan jadilah, kata dia membengkak pagi ini. Gendra baru saja selesai mandi dan dia baru saja keluar dari kamar mandi. Melihat adanya Alinah di kamarnya membuat Gendra tersenyum. Namun senyuman itu tak lama. Senyuman itu buru-buru
digantikan oleh raut wajah bingungnya. "Alina, ada apa?" tanya Gendra. Alina yang sedang melamun pun terjangkit kaget, lalu mulai beralih menatap ke arah Gendra. "Sial, bapak belum pakai baju, masih pakai handuk gitu, nggak malu sama saya?" tanya Alina keras sambil mengalihkan tatapannya dari Gendra. Gendra hanya tertawa kecil melihat respon Alina yang seperti itu ketika melihat dirinya yang hanya memakai handuk untuk menutupi bagian. "Salah siapa? Ini kan kamar saya, kamu main masuk aja." Alina memutar bola matanya malas. Posisi Alina masih membelakangi Gendra. Dia masih belum berani untuk melihat ke belakang, tepatnya ke arah Alina. Saya kan disuruh bapak nyiapin baju bapak," ucap Alina dengan nada gugupnya. "Jadi dong, by the way, kenapa dengan matamu? Kamu habis menangis?" tanya Gendra. Alina menggelengkan kepalanya. "Tidak pak, saya tahu kamu habis menangis. Ceritalah kepada saya, mungkin saya bisa memberikan solusi kepada kamu." Alina menggelengkan kepalanya lagi. "Bukan apa-apa pak, tidak, kamu harus cerita dengan saya. Saya akan mendengarkan semua cerita kamu. Tunggu saya pakai baju dulu, saya akan turun ke bawah nanti." Alina hanya menganggukkan kepalanya pasrah. Namun baru saja Alina akan pergi dari kamar Gendra, tangan Alina ditarik oleh Gendra. Gendra mendekat ke arah Alina dan memposisikan kepalanya tepat di atas bahu Alina. "Walaupun wajah kamu, terutama mata kamu sedang bengkak, tapi itu tidak melunturkan kecantikan kamu. Juga kamu cantik memakai pakaian tidur itu. Kamu juga seperti berperan sebagai istri saya. Mau jadi istri saya beneran gak?" Mendengar itu Alina meremang. Gendra berbicara tepat di samping arean Alina. "Jangan ngarep deh pak, baru aja diizinin untuk berjuang, udah ganjen aja. Nggak apa-apa ganjen, yang penting kaya." Kayak monyet," ucap Alina sambil berlalu meninggalkan Gendra yang menatap Alina dengan tatapan tajamnya. "Enak aja itu mulutnya, gajinya saya potong baru tahu rasa." Gendra turun dari lantai 2 untuk menuju ruang televisi di mana dia akan mendengarkan cerita penyebab mata Alina bengkak. Gendra sekarang sedang berperan menjadi lelaki yang ada saat dan kapanpun Alina membutuhkan dirinya. Itu adalah salah satu cara Gendra untuk lebih dekat dengan Alina. Kenapa?" tanya Gendra kepada Alina yang sedang menggendong Hazel yang menangis. Alina melihat ke arah Gendra dengan tatapan sendu. "Hazel dari tadi nangis terus, badannya juga panas, tapi tadi baru dikasih paracetamol," ucap Alina pelan. Dengan cepat, Gendra segera menghampiri Alina dan mengecek suhu tubuh Hazel yang berada di gendongan Alina. Ternyata benar, Hazel demam, suhu tubuhnya naik dan itu membuat anak itu tidak nyaman. "Bawa ke rumah sakit aja pak, saya takut kalau Hazel kenapa-napa. Panasnya tidak turun-turun," ucap Alina. Gendra menganggukkan kepalanya. "Kita berangkat sekarang saja. Jika nanti Hazel tidak memungkinkan untuk pulang, kita bisa bilang kepada Susi." Tanpa banyak bicara lagi, keduanya mulai masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Gendra sendiri untuk menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan Alina tidak henti-hentinya menimang Hazel yang masih menangis. Namun syukurlah Hazel menangis tidak sehisteris ketika dirinya berada di rumah. Alina pun segera membuka setelah memiliki peran sebagai ibu, Alina lebih sering memakai baju yang memiliki kancing. Itu memudahkan Alina untuk Gendra yang sedang mengemudikan mobil berjenis BMW itu melihat ke arah Alina. Dia menelan salivanya melihat Alina yang tidak Alina tutupi bebas begitu saja. Mana ingat dengan hal seperti itu Alina. Fokusnya saat ini berpusat pada Hazel. Gendra diam-diam tersenyum misterius. Tentara itu mana pernah lihat pemandangan yang sangat menyejukkan mata ini. "Aku sudah sering melihatnya. Kamu kalah denganku pak tentara," gumam Gendra. "Ada apa pak?" tanya Alina yang mendengar Gendra bergumam. Tidak apa-apa." Selanjutnya mereka diselimuti keheningan. Hanya ada deru mesin mobil yang dikendarai oleh Gendra. Setelah kurang lebih 1 jam di perjalanan, akhirnya Gendra dan Alina tiba di rumah sakit. Gendra segera turun
dari mobilnya dibarengi oleh Alina dan Hazel. "Jangan dulu jalan, aku akan menutupi asetmu dulu." Sial, Alina melupakan sesuatu masih oleh Hazel dan dia lupa untuk menutupinya. Pipi Alina memerah malu. Bisa-bisanya Alina lupa perihal itu. Gendra segera mencari kain yang bisa menutupinya dan pandangannya jatuh kepada jaket hoodie miliknya. Tanpa berpikir panjang, Gendra segera mengambil hoodie itu dan menutupi Hazel dan juga sebagian. "Terima kasih," ucap Alina tulus. Gendra hanya tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Keduanya mulai berjalan untuk menuju ke ruangan dokter. Mereka tidak perlu mengantri untuk diperiksa dokter, tidak perlu lelah mendaftarkan diri juga, karena yaitu adalah rumah sakit milik keluarga Gendra, bukan milik Gendra. Ingat, setelah kedatangan dokter, Alina segera diperiksa oleh dokter. Dokter tersebut bernama Aisyah. "Bagaimana dengan anak saya, Dok? Apakah ada hal yang serius?" tanya Gendra. Dokter Aisyah tersenyum. "Alhamdulillah tidak ada yang serius, Pak. Ini baby Hazel mau makin pinter, makanya demam. Tapi kalau boleh saran saya, lebih baik baby Hazel dirawat dulu ya, 1 malam di sini. Habiskan dulu infusnya dan bisa saya lihat perkembangannya besok pagi." "Jelas, Dokter Aisyah. Baik, jika itu yang terbaik untuk anak saya. Terima kasih." Setelah kepergian dokter itu, Alina dan Gendra bisa bernafas lega. Akhirnya tidak ada yang serius dengan Hazel. Alina takut jika Hazel sakit karena dirinya, padahal dia sudah mengurusi Hazel dengan baik. Tapi ternyata Hazel akan bertambah kemampuan dan kepintarannya. "Lega kan?" tanya Gendra. Alina menganggukkan kepalanya seraya mengelus kepala Hazel yang tertidur. "Iya, lega banget. Saya takut kalau Hazel kenapa-napa." Gendra terkekeh kecil. "Santai aja, jika itu terjadi saya tidak akan menyalahkan dirimu." "Benarkah? Jika Hazel terluka karena saya bagaimana?" tanya Alina. "Tergantung, kamu sengaja atau tidak." Alina mengerutkan keningnya bingung. "Kok gitu? Maksudnya gimana?" tanya Alina. Gendra tersenyum misterius ke arah Alina. "Tergantung. Kalau kamu gak sengaja, saya akan memaafkan kamu dengan setulus hati. Kalau saya sengaja," tanya Alina, "saya akan balas perbuatan kamu." "Balas gimana? Nyakitin saya juga?" Kayaknya sih sakit di awal, terus kamu bakal keenakan deh. Soalnya yang akan saya lakukan kepada kamu adalah mengurung kamu di kamar dan membalaskan dendam saya dengan membuatkan adik untuk Hazel. Kamu ingin duda gila."